Pernahkah kita berpikir bahwa syarat apa sih yang Tuhan berikan bagi manusia yang mau diselamatkan dan diizinkan Tuhan untuk masuk ke surga, ke rumahnya? Syaratnya hanya satu, yaitu sempurna atau tidak ada dosa sedikit pun. Karena itu saat Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, maka Tuhan menciptakan manusia yang tidak berdosa atau disebut manusia serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa Tuhan menciptakan manusia pertama tidak berdosa sama sekali? Karena itulah standar Tuhan untuk manusia boleh tinggal dan berelasi dengan Tuhan selama-lamanya, yaitu di dalam kekekalan. Karena andai kata Adam dan Hawa tidak berdosa, maka mereka pasti tidak akan mati dan tidak akan diusir dari Taman Eden. Tapi toh Adam dan Hawa berdosa, sehingga mereka diusir dari Taman Eden dan harus mengalami kematian. Kita yang merupakan manusia keturunan Adam dan Hawa yang berdosa pun menyadari bahwa hidup kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Ada batas waktu yang diberikan bagi kita. Dalam Mazmur nomor 90 ayat yang ke-10 dituliskan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tapi kita juga sering menemukan bahwa kematian bisa menjemput siapa saja dan dalam usia berapapun. Tidak harus 80 atau 70 tahun. Anak kecil, bayi yang dalam kandungan pun bisa menghadapi kematian. Ketika hidup itu ada, maka kematian pasti terjadi untuk mengambil hidup manusia. Kondisi ini kita berhadapan dengan dua kondisi, yaitu kerinduan kita untuk tinggal di rumah Allah, yaitu surga, tapi kita berdosa dan tidak layak menginjakan kaki masuk ke surga, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa menjemput kita. Inilah dilema dan ironisnya hidup yang kita alami dan hadapi sebagai manusia. Saat hanya melihat dua kondisi ini, maka putus asa, tidak ada harapan, dan mengakhiri hidup ini dalam ketakutan karena penghukuman dari Tuhan, yaitu neraka. Lalu apakah ada cara lain untuk bisa menjalani hidup, mengakhiri hidup, tapi tetap masuk surga? Cara manusia pasti tidak bisa karena semua manusia berdosa. Lalu cara siapa yang bisa? Hanya ada satu cara, yaitu cara Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa, cara Tuhan sudah Tuhan nyatakan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu siapakah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular? Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 menuliskan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kabar baiknya, apa yang sudah Tuhan katakan ini sudah digenapi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Bahkan bukan hanya lahir, tapi Dia, Tuhan Yesus Kristus, telah mati di atas kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus juga berkata sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menyelesaikan karya keselamatan untuk manusia. Dia telah mati, tapi tidak selamanya mati, karena Dia telah bangkit dan tidak mati lagi. Tuhan Yesuslah cara Tuhan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan membawa manusia masuk ke surga untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan? Dengan kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ada orang yang bertanya, hanya dengan percaya maka masuk surga? Iya benar, hanya dengan percaya dan kamu pasti masuk surga. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia dan Tuhan tidak ingin manusia dihukum di neraka. Karena neraka sesungguhnya dibuat untuk menghukum iblis dan bukan menghukum kita. Jadi maukah kita yang saat ini mendengar pesan ini bersama dengan saya berdoa secara pribadi kepada Tuhan? Kalau mau, maka mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Saya orang yang sudah berdosa dan dalam hidup saya banyak melakukan dosa. Segala perbuatan baik yang saya pikir bisa mengampuni saya dari dosa, ternyata hanya kesia-siaan semata. Tapi saya bersyukur Tuhan mengasihi saya dan mau menyelamatkan saya. Hari ini saya mau menerima hadiah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya saat ini saya sudah menjadi milik Tuhan dan Tuhan telah menjadi Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.